Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis rumusan masalah yang kita buat berdasarkan konten pada rumusan tersebut. Di sini yang akan saya bahas adalah terkait peningkatan. Nah, bagaimana menganalisis peningkatan? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu pada rumusan pertama, karena rumusan kedua akan saya bahas pada video berikutnya. Nah, yang pertama, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar yang mendapat pembelajaran pendekatan CPA dan pendekatan saintifik? Sudah saya tebalkan di sini tentang peningkatan. Bagaimana menganalisis peningkatan? Nah, peningkatan ini kita peroleh dari nilai pretest, posttest, dan juga nilai maksimal. Nah, menurut Mazur tahun 2002 mengatakan bahwa posttest dan pretest ini akan dianalisis dengan nilai maksimal. Nah, rumusnya yaitu posttest dikurangi pretest dibagi nilai maksimal atau skor maksimal dikurangi pretest. Nah, itu akan kita peroleh nanti skor n-gain-nya dari 0 sampai 0,7 sampai 1. Nah, dari 0 sampai 0,3 itu nanti adalah rendah. Dari 0,3 sampai 0,7 itu sedang. Dan dari 0,7 sampai 1 itu akan diperoleh nilai n-gain yang tinggi. Artinya peningkatannya tinggi. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa memperhatikan tabel yang saya buat yang terdiri dari dua jenis tabel. Namun sama, yaitu yang pertama terkait CPA, yang kedua terkait saintifik. Di sini nama siswa sengaja saya samarkan, kemudian nilai pretest, nilai posttest, ada selisih di antara kedua ini, kemudian n-gain, kemudian kategori n-gain. Nah, nanti akan kita tentukan tinggi, sedang, rendahnya. Nah, karena nanti kita membutuhkan nilai maksimal, maka kita harus mencari dari data ini, kita olah terlebih dahulu jumlah itu kita bisa gunakan rumus sum. Mana ya? Sum. Kita tarik. Nah, kita enter. Oke, didapat jumlah nilai pretest segini. Nah, kalau posttest kita coba, kita lihat lebih besar ya. Nah, mungkinkah ini semuanya, apakah ada peningkatan? Nah, kita coba dulu nanti. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-rata kita bisa menggunakan average. Masih sama, kita pretest dulu. Nah, kemudian kita nilai tertinggi. Nah, ini nih, apa skor mana yang akan kita pakai nanti? Nilai tertinggi kita bisa menggunakan max. Ada 61. Nah, yang proses berapa? Ada 67. Tapi ingat, di sini ya masih ada lagi. Artinya yang di sini nanti kita pakai adalah skor 67. Nah, oke, kita cari nilai terendah dulu. Standar deviasi. Standar deviasi kita bisa menggunakan STDEV. Kemudian
kita bisa mencari varians dengan rumus var. Oke, kemudian kita bisa mencari yang ini, yang kelas saintifik, dengan mengkopikannya saja agar lebih cepat. Oke, coba kita cek apakah betul. Oke, betul. Sama untuk rata-rata, standar deviasi, dan variansnya. Oke. Nah, di sini untuk mencari selisih kita tinggal kurangkan post-test dikurangi pretest, yaitu kita masukkan rumus D5 dikurangi C5. Nah, oke. Kita tarik ke bawah. Oke. N-gain. Nah, ini tadi. N-max-nya berapa? N-max-nya adalah 67. Nah, D5 adalah post-test, C5 pretest, 67 N-max, nilai maksimal, kemudian C5 tadi pretest. Kita enter. Oke, didapat di sini. 0,58 yang sudah saya katakan tadi berdasarkan Melzer tahun 2002 bahwa 0,5 itu termasuk kategori sedang. Ini dari mana? Apakah kita harus menulis satu-satu, mengenai satu-satu? Nah, di sini ada rumusnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus if, ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa memperhatikan rumusnya. Kita kategorikan ya. Di sini ada sama dengan if dalam kurung F5. F5 ini dari mana? N-gain. Nah, tabel ini yang kita masukkan. F5 lebih besar sama dengan 0,7. Karena tadi batasnya adalah 0,7 itu dari tinggi, ya, sedang ke tinggi. Nah, jadi kalau if F5 lebih besar dari 0,7, dia tinggi. Nah, kemudian jangan lupa gunakan titik koma, kemudian gunakan tanda petik di ujung kategorinya. Nah, kemudian petik koma lagi, sama if dalam kurung F5 lebih besar sama dengan, nah, 0,3 dari mana? Batas sedang, ya. Jadi sedang ini dari 0,3 sampai 0,7. Nah, 0,3 ketik titik sama dengan, kemudian gunakan petik, tulis sedang, tutup tanda petiknya, titik koma berikutnya yang rendah, ya, if dalam kurung masih F5 sama dengan 0, karena rendah itu dari 0 sampai 0,3. Nah, titik koma petik rendah petik, jangan lupa tanda kurungnya ada berapa, ya. Nah, ini 0,7, 0,3, 0 ini adalah batasnya, ya. Jadi kita harus menentukan batas-batas untuk kategori ini. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, ini sedang. Sebelum ke sini kita N-gain-kan dulu, kita cari berapa. Apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan? Apakah peningkatannya tinggi atau peningkatannya rendah? Nah, di sini ada yang ada peningkatan, ada yang ternyata menurun, ada yang ternyata ini sepertinya tinggi. Nah, kita coba. Nah, di sini. Nah, begitu juga untuk nanti yang scientific. Ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang false. Ini false kenapa? Karena dia tidak ada di rumus, dia rendah, sangat rendah, dia tidak ada peningkatan, malah dia menurun. Makanya di sini rumusnya false, ya.
Nah, kemudian ini dari mana? Nah, untuk kita mencari keseluruhan, nah, kita kan ada nilai max. Nilai maxnya dari mana? Nilai maxnya adalah dari jumlah seluruh siswa, ada 59 dikali N maxnya tadi berapa? 67, ada 3953. Nah, ini adalah nilai maksimalnya kita masukkan. Ingat, post test yaitu post test dari jumlah post test dikurangi jumlah pretest dibagi nilai maksimal dikurangi pretest jumlahnya. Nah, kita enter. Maka kita dapatkan ini adalah peningkatan secara keseluruhan pada kelas CPA. Nah, berikutnya sama, untuk kelas saintifik kita bisa melakukan hal yang sama. Wah, ternyata di sini sepertinya peningkatannya rendah karena selisihnya saja bisa kelihatan. Tapi coba kita lihat dulu. Oke. Ini nilai n-gennya. Ya. Kemudian ini adalah kita mencari kategorinya. Apakah ada penurunan di kelas saintifik? Oh, ternyata ada, namun sepertinya tidak lebih banyak. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan pengolahan datanya, mendeskripsikan datanya. Nah, kita bisa menuliskan hasil ini pada artikel kita. Nah, ini analisis secara deskriptif. Yang saya lakukan tadi ini adalah salah satu jenis analisis statistik deskriptif, ya, dimana kita menggambarkan data-data yang sudah kita dapat. Nah, di sini saya coba merangkum menggunakan tabel yang saya buat. Teman-teman bisa menggunakan tabel teman-teman sendiri sesuai dengan yang ingin teman-teman deskripsikan. Nah, pendekatan CPA pada nilai terkecilnya berapa? Nah, kita bisa lihat tabel yang sudah kita buat. Nilai terkecil pada n-gen, ya, ingat n-gen. Nah, awas, jangan menggunakan nilai ini, tapi kita gunakan yang dinilai n-gen. Oke, kita cari dulu. Sama, yang di saintifik pun demikian. Oke, coba kita kelas CPA yang terkecil. Terkecil adalah di minus 0,52, negatif 0,52. Penurunannya cukup tinggi, ya. Kemudian skor terbesarnya ternyata mencapai nilai 1. Kemudian pada kelas saintifik nilai terendahnya mencapai minus 1,1. Terbesarnya mencapai 0,95 saja, tidak menyampai angka 1, ya, ternyata. Namun apakah di sini rata-ratanya lebih besar mana menurut teman-teman? Nah, kita bisa lihat dari rata-ratanya. Rata-ratanya untuk secara keseluruhan yang kelas CPA mencapai 0,45. Kemudian yang kelas saintifik mencapai
0,57. Nah, di sini kita bisa menunjukkan SD ini ada standar deviasinya untuk kelas CPA. Mencapai 0,39. Yang kelas saintifik mencapai 0,43. Oke, nah tabel ini harus kita deskripsikan bagaimana apa yang ada di tabel ini. Nah, teman-teman bisa memperhatikan. Oke, kita ubah dulu fontnya ke Times New Roman. Berdasarkan tabel di atas, diketahui rata-rata peningkatan KBK ya, KBK siswa yang mendapatkan pembelajaran pendekatan CPA berada pada kategori sedang. Dengan demikian pula pada peningkatan KBK siswa yang mendapatkan pembelajaran pendekatan saintifik. Nah, namun tidak hanya sampai sini, kita bisa juga mendeskripsikan berdasarkan tabel di atas pula peningkatan KBK siswa yang mendapatkan pendekatan saintifik lebih tinggi dibandingkan pendekatan CPA. Nah, untuk mendeskripsikan ini tergantung bagaimana teman-teman gaya penulisannya. Yang jelas adalah hal inilah pokok-pokok yang harus ada seperti itu. Nah, ini baru analisis secara deskriptif. Bagaimana analisis secara inferensial? Apakah peningkatan ini secara signifikan? Memang betul pendekatan saintifik ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan CPA KBK siswanya secara signifikan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan analisis secara inferensial. Nah, namun untuk analisa inferensial akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Oleh karena itu, nantikan video berikutnya terkait analisis inferensial terkait kemampuan KBK siswa pada pembelajaran pendekatan CPA dan pendekatan saintifik. Terima kasih, semoga
video hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.